Surah An-Nisa dan surah Maryam. Yang jadi masalah sekarang ibu-ibu yang di belakang sering protes. Ustaz, ngapain wah? Lempo mau apa? Nyonya Ustaz, aman ya nanya kong baca Yusuf zaman man. Yo, nanti mayalah karena dia lahir seperti Nabi Yusuf ganteng luar biasa. Itu Ustaz begitu USG selesai laki-laki saya bacakan Yusuf terus sampai ngelahirin. Ngapa begitu lahir hitam? Gak usah lihat gua, gak usah lihat gua hitam. Sama dikit, sama dikit. Para bapak, para ibu, anak-anakku semua, jamaah manaqib, mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini benar-benar menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang pukul 22:30 menit. Ayat dahar ayat ampun abang. Nasi kebuli. Anak-anakku semua, bapak ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah para bapak, para ibu, malam hari ini kita semua Allah takdirkan bisa berkumpul di pondok pesantren Wasilatul Hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Amin ya rabbal. Yang kedua, bersalawat kepada baginda Nabi dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ajengan-ajengan sadaya nu hadir, bapak ibu, bapak Tabroni. Ini biasanya saya melihat baliho-balihonya aja. Ini ketemu langsung dengan orangnya. Jadi Abah Wahid waktu sholawatan khusyuk betul. Ya Allah, itu kayak doa, ya Allah proyek turun, ya Allah begitu kayak. Minta proyek mana nama? Tarik ses. Mantap betul begini dia. Ya Allah, mana nih proyek keluar? Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ketua PC Bakar Nusa. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita manaqib. Anak-anakku semua, bapak ibu, sering yang banyak yang bertanya, Ustadz kenapa kalau ada manaqib ayah cai lain dihandak diharu amecek lempung buat gue nginum depan budak. Bahasa Jawa ini harus gawa banyu putih jadi ngopo. Bahasanya bapak Agus woi, tapi di itu air itu ayah. Kenapa harus bawa air minum? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, air yang sudah dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat, kata baginda Nabi, di dalamnya bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Ingat pesan Nabi, ala wa inna fil jasad mudghatan. Di dalam tubuh kita ini bapak ibu terdapat segumpal darah, segumpal daging. Mudghah itu seperti satu kunyahan bapak ibu. Letik teh bahasana ajengan Abdul Wahid ama cak lempung luni. Ada kita luni itu kecil, bahasa Jawa ini cili. Kecil. Jadi darahnya dagingnya sekecil ini. Apa itu? Kata Nabi, kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Tetapi ketika segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua anggota tubuhnya. Para sahabat bertanya, ya Nabi, tapu di tito, ini bahasanya Pak Agus, tapu dia tito, macam lampung apa kadana, lah mencak sudah teh etateh neon. Nabi menjawab bapak ibu, itu adalah hati. Ini pentingnya bapak ibu. Hati ini kecil, tetapi menjadi penentu seluruh anggota tubuh pemiliknya. Maka kita di mana-mana anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, di jalan-jalan raya ketika ada sekolah, hati-hati banyak anak sekolah, hati-hati banyak ibu-ibu nyebrang ke pasar, hati-hati banyak jambu batu. Ustaz, apa jambu batu? Janda muda beranak satu. Tarik ses. Jadi apa wahai ayana sekarang
harga diri manusia lebih mahal ketimbang ibu-ibu yang di belakang sekarang lagi ngetren bunga talus ya punya bunga talus keladi. Kalau di Tanjung Raja, di Banjarmasin tempat saya itu banyak di kebun-kebun kopi itu dibunuh susah Bu, disemprot tetap hidup. Di kota-kota sekarang mahal, kalau sudah ada dalam pot harganya 25.000, 50.000, ada yang 150.000. Bunga talas keladi yang macam depok mahal Bu, mahal. Artinya apa? Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu. Hati kita ini Bapak Ibu, maka Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, sambil mengetuk, 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Ibu nggak usah ditempelkan tangannya, bapak aja. 2 jari di handap susu sebelah kiri tadi, diikan pantun. Kata Nabi, nyawan Bu, bunyi nawan Bu, mik. Ini loh Bu, bunyi apa? Hati. Sama cek lepung hati, detakan jantung itu Bapak Ibu. Ketika kata Nabi kita masukkan detakan jantung itu dengan zikir Allah, 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 dengan harapan ketika hati kita ini baik, bersih, seluruh anggota tubuh kita ikut menjadi baik. Alhamdulillah. Di dalam zikir manakib, maka saya kemarin marah di Baradatu, ada yang ngomong, Ustaz, zikir manakib itu mendekatkan orang-orang sama syirik. Banguk mau cekku macam apa? Bodoh kamu kata saya. Di dalam zikir manakib, lihat yang pertama tadi, Astaghfirullahaladzim li ustadi, Astaghfirullahaladzim li ustadi, mengajak, memintakan ampun kepada Allah untuk guru-guru kita. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, Astaghfirullahaladzim li abi, mintakan ampun kepada Allah dosa-dosa ayah dan ibu kita. Terakhir, Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, tuh diajak mendoakan muslimin muslimat yang hadir dan yang tidak hadir, didoakan malam hari ini dengan minta barokah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Bapak Ibu, ketika kalian berdoa menyebut namaku, maka akan aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu, ketika lahir, ketika bulan Ramadan ibunya menyusuinya, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menyusu dengan ibunya. Bayangkan, baru lahir tahu Syekh Abdul Qadir Jailani karena itu bulan Ramadan, nggak mau dia nyusu Pak, ikut puasa, baru lahir. Karena orang sini, Sri Basuki, sudah berjenggot bulan puasa, netek. Tarik ses. Allah gue. Gua juga berjenggot cuman minimalis coy. Jadi apa orang teh lain terdaik ngamanjakan jenggot. Ternyata bah, tumbuhnya itu jarang-jarang. Jadi kata istri saya, nambah bikin geli gitu. Nah enak saya buat begini aja. Takbir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini pentingnya kita istiqamah mengikuti zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, memberikan satu semangat kepada kita, 1000 karamah lebih baik ketimbang 1 istiqamah. Maka Bapak istiqamah lebih baik ketimbang 1000 karamah. Nanti istiqamah, kalau bahasanya Pak Masir, istiqamah itu ikatan suami tertekan istri ketika di rumah. Lain eta. Istiqamah itu kalau bahasa Lampungnya rajin, continue. Setiap malam Kamis ikut, terus setiap malam Selasa ikut. Itu. Kalau bahasa Pak Masir kan istiqamah ikatan suami tertekan istri kalau sedang di rumah. Tarik ses. Yang pertama zikir manakib.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ajengan sadaya nu hadir, musim kuring hormat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berkaitan dengan zikir manakib, karena ada satu sosok yang kita baca manakibnya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu. Kalau kita melihat biografi beliau, dari kecil ibunya sudah mendidik pendidikan agama yang sangat luar biasa. Umur 7 tahun 5 tahun beliau diperintahkan oleh ibunya untuk menuntut ilmu, diberikan bekal. Pesan ibu beliau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tetap menjaga kejujuran. Maka singkat cerita, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat untuk menuntut ilmu, di tengah jalan dicegat oleh perampok. Ditanya, kamu bawa apa? Beliau sampaikan, saya bawa 7 keping emas. Jujur Bapak Ibu. Sampai-sampai perampoknya, hai, aja mencet dempung, orang musuh aku bos. Ngapain? Ya, masa musuh emas Jawa? Maksudnya begini, dia bawa emas kok ngomong. Kalau orang-orang zaman sekarang kan enggak. Bawa apa kamu? Enggak bawa apa-apa, cuma bawa hati. Akhirnya hatinya yang kena mandi. Makanya banyak orang-orang selingkuh. Karena aku mah sama kamu tuh pokoknya jujur banget ya. Pokoknya apapun yang kau minta pasti gua beriin. Lo gue. Sama Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada yang menarik Bapak Ibu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada malam hari ini ingin saya sampaikan, mohon izin Abah Abdul Wahid. Ada bahasa kalau kita dulu mondok di pondok pesantren, tarbiyatul aulad qabla al-wiladah. Pendidikan untuk anak-anak kita sebelum anak-anak kita lahir ke dunia Bapak Ibu. Maka kalau kita menginginkan putra-putri yang saleh dan salehah, menginginkan putra-putra kita menjadi ulama-ulama yang besar, kalau menginginkan keturunan-keturunan kita yang manfaat, mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, ada bahasa tarbiyatul aulad qabla al-wiladah, pendidikan anak sebelum anak lahir ke dunia. No cek Sunda teh. Ajengan Sunda ngajarkan Bapak Ibu. Amun cek dempong, guru ngaji ram di tieu kada ngajar. Nyok jam cek guru ngaji. Pak ini kalau bahasa bagus. Kalau bini sedang hamil, dulu kayaknya main ini dulu tuh biyen baheula teh lamun pamajikan kereuneuh eta salaki ku, ya Allah ya Rabbana mbaca eta mah kadua dianjurkan ku ajengan Sunda Bapak Ibu, ya Allah dititah ngalobakeun ngabaca Al-Qur'an Bapak Ibu. Ayeuna geus ngeunah, sekarang sudah enak. Macam ada penggata kak bangi wah. Kenapa? Karena ketika istri kita hamil, kita bisa melihat laki atau perempuan. Kalau Ustaz Baidawi belum bisa, karena beliau masih jomblo. Kita doakan barokah, manakib barokah salawat, beliau cepat mendapatkan jodoh. Tapi saya yakin beliau ini bukan tidak punya pilihan. Mungkin dia pakai pantun begini Pak. Saya memang suka terasi, tapi bukan terasi udang. Saya memang lagi cari istri, tapi bukan istri orang. Direkam ini. Janda muda. Ampura Ustaz. Kita adil kalau semua kena nanti ya. Siap mengucap siap. Kita terakhir. Bapak Ibu, dititah ngalobakan ngaos Al-Quran, disuruh memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau dulu Sunda itu belum punya USG, belum ada USG. Orang Sunda kalau 7 bulanan 3 bulanan buat apa? Buat rujak Bapak Ibu. Ya ajengannya. Nyen rujak. Engke geus didoakeun dibawa balik teh mencet depung usum udang. Dibawa pulang. Nyampe pulang ajengan ngomong, engke lamun geus nepi ka imah, eta rujak di dahar lamun haseum, eta pasti lamun lahir bika. Perempuan. Jadi kalau rujaknya masam itu nanti katanya bayinya perempuan. Kalau dia manis laki-laki. Saya tanya dengan ajengan Sunda, ajengan, kalau lamun hasem teh bika, karena perempuan tuh kalau lagi marah asem mulutnya. Oh itu. Kasihan teh lo, ABCD Allah mau capek teh aku. Ini penting Bapak Ibu. Sekarang kita sudah bisa USG, begitu melihat laki-laki, oh Bapak, kata dokternya ditarik, itu Pak, kelihatan burungnya laki-laki. Ya kan
ada laki-laki pakai burung ah. Ya, ayo mencari Lampung. Pak, mencari Lampung dokter. Gimana? Jarang dokter Lampung itu. Dari Lampung rata-rata gak jadi dokter, jadi kepala dinas. Yusuf jadi dokter teh naon? Sunda, Jawa, karena lembut-lembut. Ibu, tarik napas. Coba kalau dokternya Lampung. Tarik napas. Mati orang mau ngelahirin. Kau ada nu bidan teh Sunda Tasik, Masya Allah, bisa seminggu gak ngelahirin. Ibu tarik nafas guys, keluarkan seetik kalilaan kabur upae. Ke Solo. Saya makanya paling senang kalau ngaji di luar. Kalau dalam masjid pening, saya nggak bisa saya ngaji dalam masjid. Harus susu bener. Agak tempat ustaz mau podas agak kaku. Saya gimana nih? Mau nyanyi tangkap polisi. Walhasil tegang. Habis ceramah tegang, sambal pedas, ikan lele mati. Kata saya. Menayakan apa white? Oh, geus balik. Baik, kembali ke lab. Ke laptop. Syekh Abdul Qadir. Sekarang sudah enak Pak. Oh, kelihatan laki-laki. Ajengan Sunda ngajarkan. Lamun dekat tinggal. Oh, laki-laki banyak yang membaca surah Luqman, surah Yusuf. Ketika terlihat calon bayi ini perempuan, dianjurkan memperbanyak surah An-Nisa dan surah Maryam. Yang jadi masalah sekarang ibu-ibu yang di belakang sering protes. Ustaz, ngapain wah? Bilang gua mau panah. Nyonya Ustaz, amannya raga nanya kong baca Yusuf zaman Luqman. Yo, nanti maya lahir karena dia lahir seperti Nabi Yusuf ganteng luar biasa. Itu Ustaz begitu USG selesai laki-laki saya bacakan Yusuf terus sampai ngelahirin. Ngapa begitu lahir hitam? Gak usah lihat gua hitam. Sama dikit. Kalau gua kan hitam-hitam kereta api. Meskipun hitam banyak yang menanti. Takbir. Allah. Jadi ibu sering protes. Ajengan Sunda kan ngajarkan. Saya 3 tahun mondok di Bogor di Ciamas. Jadi ajengan Sunda teh ngajarkan. Kieu. Nepi ka eta ka kampung. Diamalkan ku ibu protes ka ajengan teh sok ngebohong naon. Cek ajengan teh lamun geus katingal lalaki, katingal bika bacakan iya. Buktina pas lahir teu kos Nabi Yusuf hideung rambut keriting cuman. Ibu, Bu, dengarkan Sundanya punya ayat Sunda dia ayat. Cek ajengan Sunda lain ganteng, nah bukan putihnya yang mirip Nabi Yusuf, tetapi apa harapannya? Ahlakul karimahnya. Eta. Macam dah pun henyau. Yang dagaknya wah, bukan gantengnya, bukan putihnya. Yang kita harapkan adalah ahlakul karimahnya. Itu bahasanya tarbiyatul aulad qabla wiladah. Pendidikan jeng anak saat lahir kadungnya. Ini saya bahasa Sunda, pada ngerti kan? Ngerti lah ya. Saya nyampe kalau ikut manakib di tempat abah ini nggak bisa bahasa Sunda, enak berhenti manakib kok. Nanti abahnya berwasiat bahasa Sunda yang lepuh apa ada wah mudah ada. Yang kedua Bapak Ibu yang sudah pernah umrah dan haji, mungkin pernah jadi makmum, dan beliau pernah ke Indonesia mengimami di Masjid Istiqlal, namanya Imam As-Sudais yang murotalnya bagus Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Imam As-Sudais, ini Imam Al-Banjari. Saking merdunya Imam As-Sudais. Nah ternyata apa? Biografi beliau itu kalau kita baca, 12 bersaudara, laki-laki semua menjadi ulama besar di Timur Tengah. Ternyata ayahnya Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbana, ketika ayahanda Imam As-Sudais, ibunda Imam As-Sudais sedang hamil, ayahnya tidak pernah berhenti membacakan sholawat. Dia pegang perut ibunya
Maksudnya ayahnya Imam As-Sudais kepada ibunya itu selalu meletakkan tangan kirinya di atas pusar ibunya yang ketika waktu itu sedang hamil, dan tangan